terkait politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu Cilacap. Sebaliknya termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil pemohon aku, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu Cilacap adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, video bukti PK187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK189. Bukti PK189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Video bukti PK191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Video bukti T32 sama dengan bukti PK192. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 06 dan TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan aku telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5 D33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa secara seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan. Dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan
tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pemungutan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug, Pida Bukti T33. Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilihan anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilihan anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang, Pida Bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU 83 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah, persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1692 TPS dilakukan perbaikan atau dan atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK1A sampai dengan bukti PK5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang oleh termohon, pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu, Pida Bukti P114 sama dengan bukti PK196. Dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi Siwaslu, Pida Bukti PK1A. Data Siwaslu 2024 atau Pida Bukti PK2A, konfirmasi kejadian khusus penghutang dan penghitungan suara ulang Pida Bukti PK3A, kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur, Pida Bukti PK4A. Dari bukti Bawaslu, Mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu. Dimaksud bagaimana tindak lanjutnya? Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSS di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak ada
tidaknya dalil maupun bukti pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS aku tidak termasuk dalam siaran pers Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada subparagraf 3.21.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan bukti P117. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar, sebab dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T34 sampai dengan bukti T40. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK 206 sampai dengan bukti PK 220 serta saksi Umi Iliana. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, pemohon mendasarkan dalilnya pada bukti P117 berupa keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu Mahkamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman, bida bukti T37 sampai dengan T40. Dan saksi Bawaslu Umi Iliana yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada surat Ketua KPU RI, yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quote non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi